saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Saya yakin semua orang Katolik yang hadir pada pagi hari ini sejak kecil, sejak menjadi Katolik SD, sudah belajar dan hafal mati doa Salam Maria. Semua orang Katolik sangat dekat dengan Maria. Kalau ada yang merasa jauh dengan Maria, dipertanyakan, dia sungguh Katolik atau hanya Katolik asal-asal? Jauh sebelum dogma Maria diangkat ke surga, tahun 1950, gereja sudah memberikan devosi, penghormatan istimewa, dan merayakan Maria diangkat ke surga jiwa dan raga. Kita boleh bertanya, apa yang membuat manusia Maria itu diangkat ke surga jiwa dan raga? Kita membaca kisah Kejadian ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Lalu mereka diusir dari Firdaus. Manusia pertama, Adam dan Hawa, merasa malu dan takut bertemu Tuhan. Mereka bahkan bersembunyi dari hadapan Tuhan. Peristiwa Maria diangkat ke surga membuat kita semua manusia keturunan Adam dan Hawa mendapatkan harapan baru, bahwa dulu ketika manusia berdosa, diusir dan tidak layak di dalam Firdaus, tetapi kehadiran Maria yang diangkat ke surga memberikan harapan bahwa kita sebagai manusia semuanya diarahkan kembali masuk ke dalam surga. Maria sebagai manusia mendapatkan martabat yang istimewa untuk mengalami kebahagiaan surga karena ia sebagai manusia belajar menjadi taat kepada kehendak Allah. Sangat berbeda dengan manusia pertama, Adam dan Hawa, yang tidak mau taat kepada kehendak Tuhan. Maria sebagai manusia menggambarkan kepada kita contoh dan teladan seorang manusia yang berani dan mau taat kepada kehendak Tuhan. Bayangkan misalnya disuruh mengandung dari Roh Kudus, tidak bersuami. Bayangkan misalnya Maria yang mau rela menyaksikan putranya digantung di kayu salib. Siapa mau? Bayangkan misalnya Maria yang mau mengikuti jalan salib putranya, mengalami penderitaan. Siapa mau? Tetapi Maria telah memberikan teladan dan contoh kepada kita. Ia taat kepada kehendak Tuhan. Dan karena ia taat kepada kehendak Tuhan, ibu bapa, saudara-saudari, Maria berani membagi peristiwa-peristiwa hidupnya yang menggambarkan bagaimana Tuhan telah berkarya di dalam hidupnya. Maria mau berbagi kisah, berbagi kehidupan, berbagi pengalaman hidup kepada sesama atas semua karya Tuhan di dalam hidupnya.
ia segera bergegas mengunjungi Elizabeth. Ia segera pergi melintasi perjalanan panjang dari kampung halamannya menuju ke Yehuda. Seorang gadis remaja berani melawan atau menghadapi tantangan dan godaan untuk pergi berbagi kisah hidup bagaimana Tuhan berkarya di dalam dirinya. Dan itulah tanda saudara-saudari, contoh manusia yang mau berbagi kebaikan-kebaikan Allah, karya-karya Tuhan di dalam kehidupannya. Maka mari kita mohon ibu bapak saudara-saudari, kita yang menjadi orang Katolik, belajar taat seperti Bunda Maria. Kadang-kadang barangkali kehendak gereja itu banyak yang tidak kita pahami. Tetapi kita percaya itulah karya Tuhan melalui gereja. Dan karena itu kita mau taat. Dan pengalaman kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita miliki, kita bagi kepada sesama. Tidak kita simpan sendiri kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada pada diri kita, karya-karya Allah yang terjadi dalam hidup kita, segera kita bagi kepada sesama. Dengan demikian, saudara-saudari, perlindungan gereja ini kepada Santa Perawan Maria diangkat ke surga membawa harapan bagi kita semua. Kita ingin bersekutu, kita ingin bersatu di dalam surga bersama dengan Bunda Maria, bersama dengan semua umat beriman, semua orang Katolik yang mempercayakan dirinya kepada penyelenggaraan Tuhan. Semoga demikian.